Film dibuka dengan menampilkan sosok seorang pemimpin kartel narkoba di suatu wilayah. Ia menjalani kehidupan yang sangat makmur, dikelilingi oleh pasukan bersenjata yang selalu siap siaga. Bahkan saat beraktivitas di dalam rumah pun, pengamanannya sangat ketat. Dalam satu adegan terlihat sebuah jam tangan mewah mengapung di dalam kolam renang. Mengira jam tangan itu miliknya, dan segera menyelam untuk mengambilnya. Namun tanpa diduga, insiden ini ternyata merupakan bagian dari sebuah skenario pembunuhan. Seorang pembunuh bayaran berhasil menyusup, melancarkan aksinya dengan mulus, dan membunuh sang target tanpa kesulitan. Yang lebih mengejutkan, ia juga berhasil melarikan diri tanpa terdeteksi oleh penjaga. Singkat cerita, sang hitman kembali ke kediamannya setelah menyelesaikan misinya. Ia tinggal di sebuah tempat tersembunyi yang hanya bisa diakses menggunakan perahu motor kecil. Pria ini bernama Arthur Bishop. Arthur bukanlah pembunuh bayaran biasa. Ia dikenal sangat teliti dan selalu merencanakan setiap aksinya dengan cermat. Tujuannya bukan sekedar menghabisi target, tetapi juga memastikan bahwa kematian korban tampak seperti kecelakaan alami. Hal ini terbukti dari misi sebelumnya, di mana surat kabar melaporkan bahwa targetnya tewas karena mengalami kram saat berenang, yang kemudian menyebabkan ia tenggelam. Tidak ada yang mencurigai bahwa itu adalah aksi pembunuhan yang dirancang secara profesional. Keesokan harinya, Bishop mengunjungi sebuah kafe dan bertemu dengan salah satu petinggi organisasi bernama Harry McKenna. Keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sore itu mereka duduk santai mengobrol tentang berbagai hal. Di tengah percakapan, Harry mulai bercerita tentang putranya yang bernama Steve. Dari nada bicaranya, terlihat jelas bahwa Harry menyimpan kekecewaan terhadap anaknya itu. Meskipun ia adalah sosok yang sangat disegani di dalam organisasi, ternyata hubungan pribadinya dengan Steve tidak berjalan sesuai harapan. Setelah menerima bayaran dari misinya, Bishop memilih menghabiskan waktu bersama seorang wanita. Meski tampak dekat, wanita itu sama sekali tidak mengetahui identitas Bishop yang sebenarnya, yaitu sebagai seorang pembunuh bayaran. Keesokan harinya, Bishop mengakses sebuah situs rahasia tempat ia biasa menerima informasi mengenai target selanjutnya. Namun kali ini, ia terkejut karena target barunya adalah Harry McKenna, mentor sekaligus sahabatnya sendiri. Bishop segera menghubungi organisasi dan meminta pertemuan khusus untuk membahas misi ini. Tak lama, seorang petinggi organisasi tiba menggunakan jet pribadi. Pria tersebut bernama Dean, salah satu dari 2 orang tertinggi dalam organisasi tempat Bishop bekerja. Dean menjelaskan bahwa Harry diduga telah membocorkan rahasia perusahaan di sebuah kota bernama Cape Town, yang berujung pada tewasnya 5 hitman mereka. Menurut Dean, hanya 2 orang yang mengetahui rincian misi tersebut, yaitu Dean sendiri dan Harry. Dan lebih mencurigakan lagi, di rekening Harry ditemukan aliran dana bernilai puluhan miliar yang diduga merupakan bayaran atas informasi yang ia jual. Dean menyadari bahwa Bishop memiliki kedekatan dengan Harry dan justru karena itu, ia diminta untuk menangani masalah ini sendiri. Namun, jika Bishop menolak, maka organisasi akan mengirim pembunuh lain untuk menyelesaikannya. But Harry McKenna has poisoned the well. We don't want to go to an outside source. 48 hours. Or we'll proceed without you. Setibanya di rumah, Bishop terlihat gelisah. Setelah berpikir cukup lama, ia akhirnya menelpon Harry dan memperingatkannya untuk segera kabur karena Dean dan anak buahnya sedang dalam perjalanan. Who's coming? Dean. Harry mengikuti arahan Bishop hingga berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di basement tanpa diketahui oleh satupun pengawal. Di sana, Bishop telah menunggunya. Saat melihat mobil pen miliknya dalam kondisi rusak, Harry langsung menyadari bahwa Bishoplah yang ditugaskan untuk menghabisinya. Harry dengan tenang mengatakan bahwa media pasti akan memberitakan kematiannya sebagai akibat perampokan. Ia lalu menembak mobilnya sendiri dan berkata bahwa itu setidaknya akan terlihat seperti ia memberikan perlawanan. Namun Harry mengaku tidak ingin bertarung dengan Bishop. Ia lebih memilih mati di tangan mantan muridnya sendiri daripada orang asing.
Sebagai bentuk perpisahan, ia pun menyerahkan sebuah senjata kepada Bishop, hadiah terakhir dari seorang guru kepada muridnya. Di hari pemakaman Harry, Bishop bertemu dengan putra sematawayangnya Harry yang bernama Steve. Bishop, it's gonna be a loss. More of a loss for you than me, buddy. Setelah upacara pemakaman selesai, Bishop mengantarkannya pulang ke rumah. Kematian Harry tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk Steve. Bahkan rumah yang mereka tempati pun terancam disita oleh bank dalam waktu dekat. Accounts are empty, banks can take the house. Meskipun kondisinya sulit, Steve bersikeras untuk mengambil tindakan sendiri. Ia mencurigai bahwa pencuri mobil di daerahnya mungkin terlibat dalam kematian sang ayah. Just thinking about going out and killing myself. I'll find out. Benar saja, pada malam harinya, Steve bertindak nekat dan nyaris membunuh seorang yang hendak mencuri mobilnya. Can I have it? Okay. Ia melakukannya dengan penuh amarah dan motif balas dendam. Untungnya, Bishop datang tepat waktu dan menghentikannya, memperingatkan bahwa jika Steve sampai membunuh, ia bisa jadi buronan polisi. Paint a bullseye on your back. Get out of here. Beberapa hari berselang, ketika Bishop baru saja pulang dari berbelanja, Steve muncul dan memohon agar diterima sebagai murid. Ia ingin belajar menjadi pembunuh bayaran, berharap bisa membalas dendam dan memahami dunia yang selama ini dijalani oleh ayahnya. Awalnya, Bishop menolak. Ia belum bisa menerima kenyataan atas kematian Harry dan merasa melatih Steve justru akan memperburuk keadaan. Namun setibanya di rumah, Bishop kembali termenung di depan foto Harry. Ia dihantui rasa bersalah yang juga belum reda. Dan dalam usahanya untuk menebus dosa masa lalu, Bishop pun menghubungi Steve dan memintanya untuk bertemu di sebuah penangkaran hewan. Di penangkaran hewan, sambil memilih seekor anjing, Bishop mulai mengajarkan Steve filosofi dasar seorang hitman. Ia menjelaskan bahwa seorang pembunuh bayaran sejati bukan hanya sekedar menembak target, tetapi harus mengenali setiap detail kehidupan korbannya, kebiasaan, kelemahan, dan lingkungannya. Sebagai tugas awal, Bishop menyerahkan anjing pilihan mereka kepada Steve. Ia diwajibkan merawat hewan itu dengan baik. Dan tugas kedua, setiap pukul 7 pagi selama sebulan penuh, Steve harus membawa anjing itu ke sebuah kedai kopi tertentu. Tugas ini bukan tanpa tujuan, semuanya dirancang sebagai bagian dari pelatihan, pengamatan, dan pengenalan pola. Di samping itu, Bishop mulai mengajarkan berbagai keterampilan penting, mulai dari penggunaan senjata, taktik menyelinap, hingga seni menyamarkan kematian agar tampak seperti kecelakaan. Ia bahkan memberikan sebuah buku panduan dari perusahaan asuransi berisi klasifikasi berbagai jenis kematian dan penyebabnya. Buku itu menjadi kunci bagi Bishop dalam menyusun rencana pembunuhan yang terlihat alami. Setelah rumah peninggalan Harry disita, Steve kini tinggal bersama Bishop. Pelatihan berjalan intens selama beberapa minggu. Hingga suatu hari, Bishop mengajak Steve ke sebuah lokasi untuk bertemu seseorang. Di sana, ia menyerahkan sejumlah uang dan daftar belanja kepada pria tersebut. Namun tanpa diduga, Bishop langsung menghabisinya di tempat. Steve yang terkejut segera menyadari bahwa ini adalah latihan praktik lapangan. Bishop menjelaskan bahwa pria tersebut merupakan salah satu targetnya yang adalah seorang pedagang senjata ilegal kelas kakap. Makes you feel better. He was an illegal arms dealer. Us gangbangers, terrorists. Setelah itu, Bishop mengungkapkan bahwa ujian terakhir Steve telah dimulai. Target berikutnya adalah milik Steve sendiri. Ternyata, selama sebulan terakhir, Steve sengaja disuruh rutin datang ke coffee shop bersama anjingnya untuk menarik perhatian target bernama Burke. Burke adalah seorang hitman veteran yang sangat sulit untuk didekati. Namun Bishop telah mengidentifikasi dua kelemahannya, yaitu pria muda dan anjing Chihuahua. Di kafe tersebut, Burke dikenal sering mendekati pria muda, mengajaknya minum, lalu membawa mereka pulang. Rencana Bishop sederhana, Steve hanya disuruh untuk mencampurkan racun ke dalam minuman Burke di coffee shop. Tapi Steve menolak cara itu, terinspirasi dari aksi Bishop sebelumnya, ia pun memutuskan untuk berimprovisasi. I wanna do it. Saat Burke mengajaknya pulang, dan mereka berdua sudah berada di kamar, Steve mencoba meniru gaya Bishop dengan mencekik targetnya. Namun ia melupakan satu hal penting, bahwa Burke adalah bukan orang biasa.
Ia juga seorang pembunuh profesional, bertubuh besar, dan terbiasa menghadapi serangan mendadak. Pertarungan pun tak terelakkan. Steve hampir kehilangan nyawanya, namun dengan segala kekuatan dan keberanian, ia akhirnya berhasil menyelesaikan misinya dan membunuh Burr. Sesampainya di rumah, dengan tubuh penuh luka dan pakaian berantakan, Bishop hanya memberinya sebuah kotak P3K. Tak ada pujian berlebihan, hanya pengakuan diam bahwa Steve kini telah mengambil langkah besar menuju dunia yang telah Bishop jalani bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian Bishop menuju bandara untuk mengambil sebuah paket khusus. Di dalamnya ia menemukan uang hasil pembayaran misi sebelumnya dan sebuah ponsel yang langsung terhubung ke Dean. Dalam percakapan singkat itu, Dean menegur Bishop karena melibatkan Steve dalam eksekusi target sebelumnya, sesuatu yang dianggap di luar prosedur. Namun di sisi lain, Dean juga membawa kabar baru bahwa ada misi bernilai besar yang datang pada klien penting. Target kali ini adalah seorang tokoh agama terkenal bernama Andrew yang dikenal luas lewat acara televisi dan penggalangan dana berskala besar. Bishop menerima tugas itu dan mengajak Steve bergabung. Kali ini ia memberikan kesempatan penuh kepada Steve untuk merancang metode pembunuhan. Rencana mereka adalah mencampurkan obat ke dalam minuman Andrew yang jika bereaksi dengan obat yang biasa ia konsumsi, maka akan menyebabkan komplikasi fatal yang tanpa alami. Setelah melakukan pengintaian singkat, mereka mengetahui bahwa Andrew tengah menginap di sebuah hotel mewah. Berdasarkan denah hotel, Bishop dan Steve menyusup melalui ventilasi hingga berhasil mencapai kamar target. Dari balik kaca, mereka menunggu saat yang tepat. Namun begitu dokter pribadi Andrew tiba, mereka sadar bahwa dosis obat yang mereka siapkan tidak akan cukup mematikan. The guy's a junkie. Enemy counteracts the drug. This won't work now. Situasi mendesak memaksa mereka menjalankan rencana B. Ketika Andrew sendirian, mereka menyusup masuk dan menyebabkan target kehabisan napas dengan memasukkan alat ke tenggorokannya. How can I nurse for my lives? Sometimes I'm rich. I mirror and think. Namun baut kecil yang terjatuh menimbulkan suara dan memicu kecurigaan para penjaga. Take it off the wall. Aksi mereka segera berubah menjadi pengejaran sengit. Meski akhirnya Bishop dan Steve berhasil meloloskan diri. Seperti biasa, Bishop kembali ke bandara untuk mengambil pembayaran. Tapi di sana, ia tanpa sengaja melihat seorang hitman perusahaan yang seharusnya sudah tewas dalam misi di Cape Town, sesuai laporan resmi dan foto yang ia terima sebelumnya. Dengan rasa curiga, Bishop mengikuti pria itu hingga ke dalam sebuah bus dan langsung menginterogasinya. Where's the slave? Said 15 minutes. What do you want? Sang hitman pun mengaku bahwa ia dibayar oleh Dean untuk membunuh keempat hitman lain saat misi di Cape Town. Dan setelah tugas si hitman selesai, ia diperintahkan menghilang dari organisasi dan dianggap mati. Pengakuan itu membuka mata Bishop. Rupanya ia telah dimanipulasi oleh Dean dan organisasi selama ini. Amarah yang terpendam pun memuncak. Setibanya di rumah, Bishop merasa ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, benar saja, sebuah mobil hitman datang untuk membunuhnya. Ia langsung menelpon Dean dan dengan dingin berkata bahwa tak perlu lagi mengirim orang karena kali ini ia sendiri yang akan datang. Save the fuel. Coming for you. Sementara itu Steve yang sedang menjaga rumah ternyata telah dikepung oleh para hitman.
Bishop sempat menelpon dan memberitahu bahwa ada senjata tersembunyi di tempat duduk yang bisa digunakan untuk melawan. But I'm not a lefty. Suasana pun berubah mencekam. Dalam keadaan genting, Bishop mulai menyelidiki alamat bodyguard Dean. Ia mempersiapkan serangan balasan. Steve diminta untuk mengemas beberapa barang di garasi sebelum mereka pergi. Tanpa sengaja, Steve menemukan sebuah pistol tua milik mendiang ayahnya, Harry McKenna. Dari temuan itu, Steve akhirnya menyadari Bishop adalah orang yang membunuh ayahnya. Dalam perjalanan menuju lokasi target, Steve tampak murung dan mulai menunjukkan ekspresi kecewa. Ia melontarkan beberapa pertanyaan tersirat yang membuat Bishop perlahan menyadari bahwa Steve mulai mengetahui kebenaran. Singkat cerita, Bishop dan Steve berhasil menyusup ke rumah bodyguard pribadi Dean. Hello, Finch. Mereka menyandra istri dan anak dari pria tersebut sebagai cara untuk memaksa informasi keluar. Awalnya sang bodyguard bersikeras untuk tidak membocorkan lokasi Dean, namun setelah Bishop mengancam keselamatan anaknya, ia akhirnya menyerah dan mengungkapkan keberadaan Dean. Wrist. Tak lama setelah itu, Dean menerima telepon dari Bishop. Suasana tegang menyelimuti percakapan tersebut. Bishop langsung menanyakan berapa banyak yang Dean dapatkan dari pembunuhan Harry. Dengan dingin, Dean menjawab bahwa klien menghargai kepala Harry senilai 50 juta dolar. Ia bahkan menawarkan 10 juta dolar kepada Bishop jika mau menghentikan misi balas dendamnya. Namun, tawaran itu tentu saja ditolak mentah-mentah. Di akhir percakapan, Dean tiba-tiba panik. Ia menyadari bahwa nomor yang menelpon berasal dari ruang rapat di lantai atas kantor tempat ia berada. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan anak buahnya untuk mengecek ruangan itu. Namun, semuanya hanyalah tipuan. Bishop telah membajak kabel telepon di kantor untuk mengecoh mereka. Mengira Bishop ada di dalam gedung, Dean dan pasukannya segera meninggalkan lokasi dengan iring-iringan kendaraan pengawal. Fine, Bishop. Nothing yet. Namun di tengah perjalanan, salah satu mobil pengawal mereka ditabrak keras oleh Bishop yang tiba-tiba muncul dan langsung membantai para penjaga. Dengan memakai truk sampah, Bishop mengejar mobil Dean, sementara Steve yang telah bersiap lebih dulu menggunakan bus yang ia bajak untuk menghalau mobil pengawal lainnya. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan Dean berhasil dihabisi dan menyisakan Dean seorang diri. Akhirnya, Bishop dan Steve menghabisi Dean tanpa ampun. Misi balas dendam pun akhirnya tuntas, membawa keadilan bagi kematian Harry dan mengakhiri pengkhianatan Dean. Dalam perjalanan pulang, suasana tampak lebih tenang. Bishop menawarkan Steve untuk ikut bersamanya dan hubungan mereka terlihat mulai membaik. Namun saat Steve mengambil sebotol air di kursi belakang, Bishop tanpa sengaja melihat pistol lama milik Harry tergantung di pinggang Steve, tanda bahwa Steve belum sepenuhnya melupakan masa lalu. Singkat cerita, mereka berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar di Pertamina Campalagian. Saat hendak masuk ke toko, Steve tiba-tiba menoleh ke Bishop dan bertanya dengan suara tenang namun tajam. Last chance. I'm good. Sorry for everything that happened. Well, you know me, man. I give a shit. Setelah membunuh Bishop, Steve yang dikenal sebagai pecinta mobil berniat membawa kabur mobil antik milik mantan mentornya itu. Namun belum lama berkendara, ia menemukan secari kertas di jok samping. Tulisan di kertas itu membuatnya terdiam. Tak butuh waktu lama, Steve tersadar bahwa ia telah masuk dalam jebakan. Rekaman CCTV di SPBU memperlihatkan bahwa sebelum ledakan terjadi, Bishop sempat keluar diam-diam dari mobil. Ia berhasil memalsukan kematiannya, bahkan tanpa membuat Steve curiga sedikit pun. Rupanya Bishop sudah mengantisipasi semuanya. Dengan insting dan kecermatan seorang hitman ulung, ia tahu bahwa cepat atau lambat, Steve akan mencoba mengambil mobilnya. Karena itulah, Bishop memasang bom tersembunyi di dalam kendaraannya itu. Jebakan yang terencana sempurna. Begitulah Bishop, seorang pembunuh bayaran yang selalu berpikir 2 langkah lebih maju dari siapapun. Seorang analis target yang tak hanya tajam,
tapi juga nyaris tak bisa diprediksi. Di adegan terakhir, memperlihatkan Bishop berjalan tenang menuju mobil lain miliknya, dan film pun tamat. Demikian alur cerita film The Mechanic. Nantikan kisah lanjutan dari film ini dalam sequelnya The Mechanic Resurrection, yang tentunya akan menyajikan aksi yang lebih menegangkan dan penuh strategi. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!